Eva host. Kayaknya udah gitu. Pak Rio. Halo siang Rio. Yang cerita. Ya thank you loh udah mau luangin waktu untuk teman-teman di sini. Sama-sama Ci. Iya, ini kebetulan sambil nunggu kamu, aku ada ngobrol mengenai PUPS Adro juga. Soalnya masih banyak yang bingung gitu cara tuker gimana, tanggal exercise juga kan beda gitu. Iya, kayaknya animonya tinggi nih Iya. hari ini. Aduh, aku kemarin belum bisa masuk ke websitenya, error mulu. Pas minta kode OTP dia nggak mau, error, terus sign out. Terus coba lagi sama, terus katanya sih karena animonya mungkin terlalu rame, jadi websitenya kayak crash gitu loh. Gak apa-apa, artinya harganya bagus tuh kayaknya tuh nanti. Iya, mudah-mudahan sih. Aku kadang-kadang suka ngeri, kadang-kadang terlalu rame itu suka ada plot twist ya gitu loh. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan ya. Yes. Tapi kan kalau dipikir kan yang tebus banyak kan juga owner yang sama sih Ci ya. Jadi harusnya sih ditahan. Sustain lah ya. Iya, mudah-mudahan sih gitu. Cuma pertanyaannya apakah akan naik bigger 2 kali lipat, karena valuasi kan dijual tuh murah ya, 2 kali PI dibanding peers-nya itu sekitar 5-6 ya. Jadi kalau misalnya dia naik 4 pun masih consider di bawah peers yang sekarang. Jadi yang nggak tahu nih apakah, soalnya harganya udah goceng gitu. Kalau barang murah mungkin lebih gampang ya. Tapi nggak tahu lah, kita tetap stay positif dan berharap ini akan menjadi katalis yang bisa ngeboost indeks sampai akhir tahun ya, untuk masuk ke window dressing. Ya, setidaknya ngasih cuan di akhir tahun lah. Marketnya kan lagi agak ini ya, agak apa namanya? Agak boring lah. Ya, lumayan lah income baru. Iya. Oke, pas jam 1 aku mulai ya Rio ya. Sip, Ci. Ya, halo selamat siang semua, apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Pak Rio Rizaldi, CFP, founder dari galerisaham.com. Tapi sebelumnya kita disclaimer seperti biasa bahwa pembahasan saham di sini sifatnya hanya sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Galerisaham.com merupakan analis independen yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di pasar modal Indonesia dengan konsentrasi di pasar saham, dengan mengedepankan rekomendasi yang sangat objektif, trading sistem yang handal dan netral tanpa adanya kepentingan dari pihak manapun. Dan Galeri Saham itu semakin dapat dipercaya dan mampu tumbuh dengan konsisten sejak didirikan tahun 2009. Dan Pak Rio Rizaldi CFP adalah founder Galeri Saham dari tahun 2009 hingga saat ini. Dan beliau merupakan investment committee dari Sinhan Asset Management di tahun 2020 hingga 2022. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan minta Rio untuk memulai webinar kita hari ini, karena topiknya ini bakal sangat menarik. Jadi kalian harus nonton sampai habis. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Rio, silakan. Thank you. Oke, thank you Cerita dan tim atas waktunya juga. Seperti biasa kayak kita setahun ada lah ya 2 kali 3 kali. Iya benar. Banyak sekali permintaannya Rio untuk menghadirkan kamu lagi. Nah, jadi ya kita mau bahas ini nanti, tapi ujung-ujungnya bakal lebih ke ngobrol sih ya, mungkin ya teman-teman semua juga. Jadi sekarang kita kan bahas mengenai market, kan udah akhir tahun nih. Lalu pertanyaannya adalah ada window dressing nggak ya? Setiap kita ketemu orang itu selalu tanyanya, ini ada window dressing nggak nih? Ini ada window dressing nggak nih? Karena indeks kita itu ternyata udah turun di bawah rata-rata tahun ini gitu, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin saya akan share dulu ya Ci ya mengenai IHSG, dan ini bisa menjadi referensi untuk pergerakan akhir tahun lah, kurang lebih seperti itu. Nah, mana dia? Nah, ini coretannya. Kita lihat IHSG. Jadi pada dasarnya yang teman-teman perlu perhatikan di sini, ini saya hapus dulu deh. Ini udah banyak dipakai soalnya. Nah, jadi pada dasarnya yang kita perlu tahu di sini, indeks kita itu akan cenderung ada level berapa sih yang perlu kita cermati gitu. Nah, di satu sisi kalau kita menggunakan moving average, terutama kalau kita bicara simple moving average 50, 100, 200. Nah, 200 itu kan indikator harga rata-rata 1 tahun terakhir. Jadi pada dasarnya kita perlu tahu bahwa IHSG kita tuh berada di bawah EMA 200. Nah, jadi memang EMA 200 ini
menjadi resisten untuk saat ini di level 7.300-an sampai 7.320-an. Nah, yang perlu kita cermati di sini lagi, apakah ada beberapa level-level yang mungkin bisa kita cermati sebagai itu penguat ataupun pelemah ya istilahnya. Kita lihat apa adanya dulu. Kalau kita hilangin semua indikator, kalau kita hilangin semua indikator yang ada, maka teman-teman bisa lihat di sini bahwa suaranya diapain ya? Keluar suara kok? Tunggu tuh. Ini loh suara Zoom ini loh. Oh, sorry. Bocor. Oke, silakan. Limit. Udah. Nah, jadi teman-teman perlu lihat di sini bahwa indeks kita itu sebenarnya ada beberapa level yang dulu itu menjadi resisten yang kuat. Ini kurang lebih di kisaran berapa sih? Ini 7.400, lalu di sini 7.450, lalu setelahnya itu di kisaran 7.380, lalu juga di level 7.350. Jadi pada dasarnya bisa dibilang bahwa area 7.450 sampai 7.350 ini dulu adalah support buat IHSG, teman-teman. Ini support buat IHSG. Nah, jadi support yang ditembus ini kan support dulu resisten, lalu setelah itu berperan sebagai level support. Ini saya kalau ganti warna jadi hijau ya, ini jadi support. Nah, ini kan ditembus nih. Jadi ada kans memang indeks kita itu akan ketahan itu ke area yang dulunya support menjadi resisten kembali. Jadi ini kurang lebih area itu seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau kita melihat memang kalau lihat kondisi seperti ini kayaknya ini gimana nih ya akhir tahun ya, mungkin jadi pertanyaannya. Apalagi kalau bisa kita pakai data itu di EMA 200, memang indeks itu lagi di bawah. Jadi memang pada dasarnya ini yang menjadi kondisi yang secara teknikal kurang favorable pada market kita di sana. Cuman yang cukup menarik di sini adalah kita juga perlu lihat sebenarnya indeks kita itu udah mulai dekat dengan area support. Jadi kan memang pada dasarnya kalau dari cyclical aja ya, kalau dari cyclical 10 tahun terakhir itu kan memang bulan November itu kan bulannya koreksi. Jadi Desember naik, November itu kan biasanya merah tuh. Rasanya dalam 10 tahun terakhir kalau teman-teman cek cyclical IHSG, even itu LQ45 itu memang bulan November itu adalah level yang sering merah lah, kurang lebih sering merah. Selain di bulan September ya kurang lebih. Iya. Nah, di sini yang teman-teman perlu lihat di sini adalah penurunan yang terjadi pada IHSG ini sebenarnya tuh udah relatif bisa dibilang kita udah bisa siap-siap untuk cermati kembali. Karena apa? Ini sebenarnya ada dua faktor di sini. Yang pertama itu dia udah mendekati level previous low yang terbentuk di bulan Agustus di sini. Ini bulan Agustus. Dan satu lagi, ini kan ada gap nih. Ini ada gap. Gap itu ketika di Juni ya, di bulan Juni itu ada gap. Tentu bisa lihat di sini ada gap itu kurang lebih di kisaran 6.970 sampai 6.990. Jadi pada dasarnya ini udah dekat ke arah 7.000. Ini bisa menjadi level untuk kita mulai siap-siap. Dalam arti bahwa yes, kita mungkin nggak bisa expect bahwa indeks kita di akhir tahun bakal 7.800 nih. Mungkin kita skenario itu belum kelihatan dulu. Tapi yang kita bisa lihat dimanfaatkan di dalam bulan November ini adalah dengan kondisi yang memang masih alot untuk market kita. Teman-teman bisa cermatin level-level yang saya bikin warna itu kurang lebih jadi warna hijau, biru deh. Warna biru di bawah ini. Jadi ini kisarannya kurang lebih di kisaran di sini 6973 sampai kurang lebih level itu 7005. Itu jadi level yang technically itu sangat menarik bagi market kita untuk bergerak rebound. Dan artinya sebenarnya semakin cepat ini tercapai, ini semakin menarik karena apa? Kita bisa lebih market udah sell off istilahnya, udah oversold juga di level ini, maka pergerakan menjelang akhir tahun kita sih kalau kita suspeknya itu adalah pergerakan akhir tahun tuh kurang lebih di range ini, teman-teman di sini. Jadi ini saya ganti warna jadi hijau lah, ungu seperti ini. Jadi range batas atas dari pergerakan IHSG di kondisi sekarang mungkin itu di batas atas 7350 dan batas bawah itu di 7050. Jadi ini sekalian nih tiga hal nih. Dia menguji
previous low yang pertama, dia menguji area gap yang kedua, dan yang ketiga adalah dia menguji level psikologis 7.000. Jadi biasanya level 7.000, level angka bulat, level psikologis beserta dengan ada support itu pada dasar ini bisa menjadi sesuatu yang dimanfaatkan untuk melakukan buy weakness pada dasar seperti itu. Jadi ya ini kalau kita lihat range penurunan itu kurang lebih masih udah tipis ya, tinggal 1%, kurang dari 2%. Dan kalau kita melihat range dari batas bawah ke batas atas itu kurang lebih ada sekitar hampir 5%. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Kalau indeks itu geraknya itu 5%, mungkin kita bisa expect kalau di blue chip itu bisa gerak tuh biasanya tuh 2 kali ya, big cap itu biasa bisa 2 kali indeks. Dan kalau big cap misalnya middle cap itu bergerak mungkin bisa kurang lebih di 3 kali indeks. Jadi pada dasarnya kita bisa cermati bahwa indeks kita tuh udah deket dengan level bottomnya. Kurang lebih itu sih, Ci, kalau misalnya kita bicara mengenai IHSG. Dan akhir tahun ini kan udah November awal. November akhir. Iya. Besok udah Desember nih. Nah, besok udah Desember. Jadi gimana? Jadi pada dasarnya dengan kondisi yang ada sekarang, area ungu di sini, area kuning deh. Nah, area kuning ini menjadi area pergerakan di bulan Desember, dan kira-kira kemungkinan besar setinggi-tingginya indeks itu mungkin arahnya ke sini, ke kisaran 7350 sampai 7450 yang juga merupakan historical resistance pada IHSG. Jadi kalau ditanya apakah ada window dressing, ya pada dasarnya arahnya memang agak limited upside-nya, tapi kita bisa expect di mengarah ke 7.400 itu bisa menjadi level yang reasonable sih. Kayak gitu, 7.400. Oke. Tapi dari indeksnya kelihatannya mungkin akan tes dulu nggak sih ke 7.000 ya? Yang terdekat berarti support ya? Ini kan, Ci? Ini 3 sih, Ci. Previous low, ada gap, sama psikologis 7.000. Jadi memang ini kalau sampai itu sih level rebound itu. Biasanya berkali-kali cukup kuat ya untuk mantul ke atas ya. Oke. Kayak gitu. Tapi ya balik lagi ya, kalau kita lihat dari indeks dari sejak pandemi di 2022, pasca pandemi lah di 2022, memang indeks kita memang geraknya tuh relatif agak alot ya memang ya. Iya. Dulu di sini geraknya lama banget. Iya. Kayak trading range gitu loh, lama banget. Iya. Jadi kayak sentimennya itu kurang greget lah. Iya. Dan yang kemarin sempat naik kenceng juga kayaknya didominasi oleh saham kapitalisasi besar tapi bukan banking, bener gak sih yang kemarin? Bukan banking. Iya kan? Iya. Jadi saham-saham kayak gitu kan kadang rentan juga karena memang barangnya kan juga likuiditasnya mungkin nggak sebagus banking. Jadi kadang-kadang begitu ada yang profit taking turunnya juga cepat. Itu yang bawa indeks itu ke bawah juga kan. Tapi kalau dia lagi naik juga naiknya semua serentak nih. Ya makanya nih harusnya sih emang November itu selalu bulan yang paling kayak buat kita tuh sebagai investor atau trader, aduh nih susah banget ya bulan November. Sampai kayak ampun banyak tuh kayak teman-teman yang kayak aduh gue kayak mau istirahat dulu deh. Tapi nanti kalau udah Desember pas biasa tuh minggu ketiga, minggu keempat agak mendingan. Walaupun udah menjelang libur, tapi surprisingly kadang-kadang harga saham itu bergerak naik gitu loh. Iya, kadang marketnya agak sepi, malah geraknya jadi lebih menarik sih. Kalau saya perhatiin. Apalagi kalau misalnya ada tanggal libur agak kejepit kayak abis lebaran tapi ada hari tanggung gitu ya. Atau kalau enggak menjelang tahun baru ada hari tanggung, itu biasanya kadang itu lagi sepi, itu kadang harganya jadi geraknya tuh kadang suka di luar dugaan tuh. Kadang seperti itu. Dan memang kalau kita lihat siklus 10 tahun terakhir, yang teman-teman perlu cermati di sini, kita kan rangkaiannya ini kan akhir tahun kan window dressing. Lalu habis itu Januari itu kan January effect ya, January effect. Biasanya tuh ada 2 karakter yang berbeda tuh dari pergerakan sahamnya tuh. Jadi kalau kita lihat ketika window dressing yang lebih outperform itu LQ45.
dibanding IHSG. Nah, nanti kalau udah Januari Effect yang lebih outperform itu tuh IHSG-nya. LQ45 underperform. Nah, jadi kalau kita bicara apa itu LQ45 sama IHSG, pada dasarnya LQ45 mostly lebih banyak berisi saham-saham yang blue chip, dan kalau IHSG artinya kan lebih beragam isi sahamnya. Jadi pada dasarnya strategi umumnya kalau dalam kondisi normal ya, jadi window dressing itu lebih dititik beratkan ke saham-saham big cap. Tapi kalau nanti untuk January Effect itu tuh lebih menarik di saham-saham yang smaller cap, middle cap, itu akan lebih cenderung menarik. Itu datanya sih. Jadi ya tetap walaupun indeks kita ini masih belum begitu bergairah banget, mungkin mentok-mentok di 7.400 akhir tahun, tapi pada dasarnya yang perlu difokusin adalah di saham big cap itu sendiri sih. Nanti small cap nanti waktunya itu nanti di Januari Effect biasanya gitu, seminggu 2 minggu pertama lah, 2 minggu pertama. Oke. Jadi ini akan sangat menarik ya, karena ini banyak juga blue chip yang sebenarnya udah murah gitu loh. Kalau menurut Rio itu, kalau dari banking sector itu misalnya ada investor yang mau buy on weakness, apakah itu menarik ya? Kalau dari chart kan kayaknya pada technicalnya jadi kurang atraktif ya kalau dari chart ya. Pada dasarnya memang akan mirip dengan IHSG, tapi coba kita lihat ya. Jadi kayak BCA nih, kita lihat BCA. So far sih BCA masih bergerak sideways nih. BCA ini masih bergerak sideways dengan kalau kita pakai simple moving average, ya pada dasarnya dia berada di support. Jadi kalau ditanya BCA gimana nih, apakah time to entry gitu ya? Melihat kondisi seperti ini beberapa kali kejadian, ini memang level supportnya BBCA. Kurang lebih di kisaran berapa nih? 10.000. Angka psikologis lagi, 10.000 kan sih ya. Angka psikologis. Jadi untuk BCA ini harusnya masih tren masih terjaga naik, tapi karakter dia memang naiknya pelan gitu. Nah, ini BCA. Nah, ini masih positif lah. Kalau kita lihat dari Mandiri di sini, Mandiri yes memang dia di bawah moving average, tapi udah beberapa kali dia tipikalnya seperti itu. Tapi kalau kita melihat range pergerakan ya, pada dasarnya Mandiri itu bergerak dalam fase sideways. Dalam fase sideways. Jadi pada dasarnya apakah Mandiri bisa turun lagi? Tapi kalau saya melihat kondisi ya, coba kita lihat dari historical level yang menjadi pivot pergerakan BMRI ini kan 1-2. Ini dulu resisten menjadi level support, lalu dia menjadi level pivotnya. Jadi pada dasarnya ini menjadi level yang kemungkinan besar akan menjadi level sideways-nya Mandiri di sana. Jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini ya, pada dasarnya Mandiri sedang berada di level support psikologisnya juga saat ini. Jadi ini Mandiri. Jadi kalau BCA relatif uptrend, Mandiri sideways di area psikologis historical movement. Lihat BRI. BRI nanti dulu lah. BRI paling kurang menarik ya chartnya. Iya, kita lihat BNI dulu. Kita lihat BNI dulu. BNI juga mirip nih. BNI ini pada dasarnya cukup mirip seperti seperti BMRI. Tapi memang lebih bagus Mandiri sekarang. Karena kalau kita lihat area-area pergerakan sideways-nya BBNI seperti ada di sini, jadi pada dasarnya saham ini tuh sudah berada di bawah historical consolidation phase atau areanya di sini sih. Jadi memang mungkin BBNI apa istilahnya ya? Jadi kalau misalnya ditanya Mandiri atau BNI ya, jadi lebih ke Mandiri di sana. BCA atau BNI ya, itu memang lebih ke BCA. Jadi ya big banks itu BCA dan Mandiri. Nah, BRI nih. Iya nih BRI. BRI pada dasarnya masih downtrend sebenarnya. Kalau kita lihat secara trend ini tuh masih downtrend, dan secara indikator memang dia ini beneran downtrend. Saya juga penasaran sih ada apa dengan ya itu. Banyak berita yang
UMKM yang kredit macetnya minta dihapuskan, itu kan ya Mandiri, BRI kan memang mikro ya, jadi ya selain itu kan kemarin banyak juga dia punya NPL kan naiknya paling tinggi, jadi itu yang bikin asingnya jualan, habis itu banyak retail masuk, retail kemudian cut loss, bikin lower low, masuk lagi retail lain, cut lagi karena nggak kuat sahamnya nggak naik. Nah itulah mungkin yang bikin saham BRI itu jadi kurang menarik ya mungkin. Tapi emang biasa sih kalau saham bank itu kalau awal-awal pemerintahan itu sering sekali tuh kayak dibutuh support dari bank-bank ini untuk new government, jadi mereka kayak yaudahlah lu bantu, nanti kan yang makan gratis juga bank ini akan suruh kasih soft loan ke yang iya, berarti kan orang ngeliatnya kok nih banknya kayak dalam tanda kutip kayak jadi sapi perah gitu loh, jadi mungkin itu yang tapi habis itu biasanya bank itu akan melejit lagi gitu, memang awal-awal kayak begitu. Betul. Istilahnya di market simple sih. Kalau market itu merasa belum pasti, mereka pasti akan hindari. Jadi ujung-ujungnya kalau bicara hindari, jadi ya gue jual dulu deh, istilahnya seperti itu. Dan ini point of view-nya mungkin kita perlu perlebar dari sisi point of view institusi atau big money, bukan cuma retail semata. Jadi memang pada dasarnya ada uncertainty di dalam point of view mereka terhadap khususnya di BRI, karena BCA, BMRI sama BNI itu nggak segininya gitu loh. Tapi cukup menarik di sini sebenarnya kalau lihat BRI ini tuh udah di area previous low sih sebenarnya nih, udah mulai deket nih, udah mulai dekat previous low. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai akhir tahun, indeks sudah mendekati 7.000 gitu ya. Mungkin BRI pun juga mendekati level supportnya. Ini bisa menjadi level untuk short term trading, untuk trading buy ini bisa menjadi level yang menarik. Cuman untuk BBRI ya pada dasarnya dia nggak akan mungkin bisa rebound naik ke atas ini. Ini berat nih. Ini PR-nya tuh luar biasa berat nih. Tapi tetap upside-nya cukup tinggi sih. Jadi kalau kita lihat ini range-nya tuh kan ada di kisaran 47 48 lah ya, 4.800 sampai 5.000 ini kan akan menjadi resisten. Tapi tetap kenaikan tersebut menyisakan upside, memberikan upside yang lumayan sih, 15% gitu loh. Oke dong. 15% kalau rebound dan mencapai area target resisten moving average. Jadi ya tetap risk and reward-nya tetap menarik untuk kategori swing trading nih. Iya. Atau mungkin yang mau invest kali ya, kadang-kadang kan ada orang aku mau jadi investor. Nah, investor ya udah biasa cari saham yang dividen yield-nya lumayan dan ya consider sih persistennya untuk dividennya kan. Betul. Apalagi sebenarnya gini sih, kalau kita kan it's different case dengan Unilever ya. Kalau Unilever itu kan earningnya kan turun terus, penjualan turun terus. Structural. Memang market share-nya memang parah kan. Banget. Memang kalah bersaing lah, misalnya kalah bersaing. Tapi kalau BRI ini teman-teman pantau aja. Jadi belajar dari Unilever juga yang harganya turun karena fundamentalnya turun. Tapi di sisi lain kalau kita ketemu saham emiten yang harganya turun tapi fundamentalnya stabil, bahkan masih tumbuh, itu opportunity to buy banget gitu loh sebenarnya. Dan ini bukan teknikal sih. Kita buka fundamental ya di TradingView. Kalau kita cek di sini lebih banyak finansial BBRI seperti ini. Kita cek di laporan keuangan. Nah, kita buka laporan pemasukan nih. Kita buka pendapatan, pemasukan operasional. Ini kita, nah gini aja, penjualan dan revenue dan net profit, kita ganti jadi tahunan. Ini bagus gitu loh, tumbuh. Benar, ada growth di sana. Hilangnya deh pendapatannya deh. Ini tumbuh gitu loh. Jadi harga turun, laba naik, itu ya untuk invest ini menarik. Yang penting kita kawal aja per kuartalnya itu dia relatif masih tumbuh nggak. Ini kayak di Q1 tinggi, Q2-nya agak jelek ya, Q3-nya naik lagi. Nah, jadi kita perhatikan di kuartalan ini di sana. Yang penting jangan menurun ya. Kalau saya sih
ini BRI menarik banget nih selama kita pantau earningnya itu selalu stabil gitu ya. Ini opportunity to buy banget. Iya sih. Setuju sih sebenarnya. Tapi kalau mungkin kalian mau short term trading ya mungkin tunggu belok ya kalau yang buat trading doang ya. Tapi kalau memang kalian beli, kalau naik ya trading, kalau misalnya belum naik ya udah invest dulu. Itu menurut aku harga-harga sekarang cukup menarik sih. Nah, ngomong-ngomong tunggu belok dulu nih. Mungkin saya mau share dikit. Jadi kapan sih kita nunggu belok harganya? Jadi kalau sebentar pakai yang Ghostfit. Nah, jadi belok itu tuh adalah ketika harga sahamnya naik gini, turun lebih rendah dikit, mulai naik lagi gini. Biasa gitu teman-teman. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Kapan ini terjadi? Jadi dengan kondisi seperti ini, kita mungkin memang nggak bisa dapetin di bottom nih, tapi tetap kita bisa memprediksi bottom. Kenapa? Ini kan level previous low, kan gitu. Tapi kalau bicara yang mau lebih firm, kalau yang konvensional, kalau yang konservatif gitu ya. Jadi gimana? Ini udah kebentuk beberapa swing seperti ini, kita kan bisa tahu ini adalah sebuah resisten yang kalau nanti ini tembus, itu inilah ruang kenaikannya. Cuma memang konsekuensinya, upside-nya jadi bukan 15% lagi. Kalau kita beli di bawah kan 15% nih. Tapi kalau kita belinya ketika mulai breakout atau udah mulai swing seperti ini mungkin upside-nya cuma setengah. Tapi itulah harga sebuah resiko kan. Kita mau lebih beresiko, itu ada kans kita dapat hasil yang lebih tinggi di sana. Tapi kalau mau cari yang lebih pasti-pasti seperti ini ya it's okay. Yang penting kan nyamannya yang mana. Nah, jadi yang kita tunggu sebenarnya seperti ini nih. Ini bentuk yang ditunggu-tunggu sekarang. Ini kalau kayak gini double bottom bukan dong, cup and handle? Ini kayak cup and handle bisa sih, kurang lebih gitu sih. Atau mungkin kayak Unilever, kita coba ya. Yeah. Ini saya mau kasih contoh beberapa momen di mana Unilever itu mulai ada indikasi titik balik. Tapi bukan yang sekarang ya, tapi yang dulu. Nah, ini kita hilangin dulu. 1, 2, 3. Nah, sebenarnya ini kita perlu agak jeli dikit melihat di sini. Ini Unilever kan udah flat. Ini kita bayangin saham apapun yang lagi strong bearish ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan lagi bearish. Jadi kapan sih kita mulai siap-siap untuk masuk? Karena kalau kita mau nunggu di bawah, takutnya lebih bawah lagi. Kayak di sini nih, nunggu di sini udah rendah, totalnya makin rendah. Jadi yang kita perlukan itu sebenarnya menunggu dia rata, menunggu dia sideways. Nah, sideways itu gimana? Sideways itu jadi dia ketika harganya flat. Yang teman-teman perlu ingat di sini prinsip dari Dow teori sih sebenarnya. Higher high dan higher low. Ini low-nya mulai naik nggak di sini? Ya kan? Dan di sini mulai naik nggak sampai di sini? Dan seterusnya ini mulai naik nggak di sini? Nah, biasanya kalau sebuah harga itu lagi sideways, area atasnya itu mirip-mirip, tapi area bawahnya naik terus. Ini biasanya pas breakout kita boleh ikutan. Di sini, pas breakout kita boleh ikutan. Tapi biasanya ketika breakout dia nggak mungkin bisa kenceng, maksudnya nggak mungkin bisa selamanya, karena ada MA di atas. Di sini kita bicara MA-nya MA 200. Jadi teman-teman bisa pakai referensi MA 200 sebagai target kenaikan. Nah, tapi tetap lumayan sih. Unilever itu berapa itu? 22%. Iya. 22% kan. Nah, yang penting apa? Yang penting di sini adalah karakternya nih. Ini naik terus. Mungkin saya mau coba bantu dari visualisasi ya. Visualisasinya saya mau coba pakai indikator ini nih. Nah, jadi mulai kelihatan nih di sini ketika low-nya itu makin naik, dia breakout. Nah, itu awal kita untuk bisa entry di situ. Nah, ini yang mungkin bisa jadi reference nih. Seperti ini. Dari BRI belum, tapi secara value sih makin menarik sih untuk BRI.
Nah, ini gitu sih. Oke. Jadi terus biasa kan ntar awal tahun ya mungkin karena nih harga udah terlalu rendah dibanding penutupan tahun lalu, itu ada potensi window dressing kali ya kayaknya. Soalnya banyak fan yang pegang gitu. Jadi yang... Betul. Udah rendah. Jadi kadang gini sih, kita pikir gini sih. Mumpung harga rendah, ya harusnya kalau cash itu ada dan ready, pasti harusnya dibeliin barang-barang yang barang bagus yang murah kan. Jadi harusnya sih ya logikanya ke sana sih, logika ke sana. Oke. Itu buat mungkin kalau buat yang invest itu something yang sangat menarik ya, karena fundamentalnya dia juga nggak jelek. Kayak Rio tadi bilang, nggak kayak saham rokok gitu kan, yang secara fundamentalnya makin terpuruk, atau kayak Unilever yang makin jelek. Ini kan masih oke gitu, cuman emang foreignnya belum masuk aja sih, itu juga pengaruhin. Tapi kalau masuk tuh pasti Rio akan foreignnya akan hajar banking dulu sih. Dan memang kalau saya sih punya prinsip, kalau kita nggak nyaman kita pasti jualin saham. Kan teman-teman trading juga gitu kan, ketika udah beli naik dikit, aduh kok nggak nyaman ya, udah jual gitu kan. Nah itu kan prinsip itu juga berlaku ketika kita bicara, tadi kan bicara trading, position trading. Kalau sekarang kita bicara fundamental juga sama, bahwa kalau saya nggak nyaman, saya butuh lebih ada kepastian, pasti ya jual dulu. Nah masalahnya yang jual ini tuh big nih, size-nya big, jadi bisa jadi dia akan dia masih turun terus. Tapi pada dasarnya kembali lagi, semua itu kan kembali ke fundamental, bahwa kalau walaupun saya teknikal ya Ci, walaupun saya teknikal, tapi saya percaya bahwa underlying itu tetap penting. Orang akan kembali di dana besar itu pasti akan di fundamental. Pada dasarnya seperti itu. Iya sih, bener sih. Terus kalau misalnya mengenai saham komo, ini kan biasa akhir tahun itu orang suka bilang winter is coming. Mungkin kayak call itu menurut Rio kayak gimana? Mungkin kalau leadernya itu ada role lagi turun karena memang dia lagi ada corporate action. Nah kalau call kemarin kayak Bumi itu naik kencang banget Rio. Itu menarik banget gak chartnya untuk saat ini? Coba aja ya kita lihat ya. Untuk Bumi masih menarik sih. Bumi so far ini masih oke. Kita pakai M aja yang simple di sini. Jadi Bumi itu sebenarnya konsolidasi jangka pendek, tapi secara tren ini sangat solid tren naiknya. Karena apa? Karena dia di atas EMA 50, di atas EMA 100, di atas EMA 200. Jadi istilahnya outlook jangka pendek menengah panjang itu masih positif. Jadi pada dasarnya ini masih dalam fase konsolidasi sehat dalam tren naik sih Ci. Ini pada dasarnya seperti itu. Nanti akan menarik sebenarnya ya, untuk Bumi ini akan menarik kalau dia bisa melampaui level ini. Nah, berapa tuh? 118. Ini kalau bisa dilampaui level ini harusnya akan menarik. Dan biasanya ya harapannya juga sih. Karena saham ini kadang kalau naik itu suka tiba-tiba tanpa angin, tanpa ini gerak gitu kan. Tapi kurang lebih dia itu gini, kalau dia nanti bisa bergerak seperti ini gitu ya. Nah, ini yang akan jadi awalan tren baru untuk saham Bumi sih, Ci. Ini akan menarik. Jadi skenario pergerakan lah. Jadi kalau bicara skenario pergerakan dengan mempertimbangkan moving average, mempertimbangkan support, dan mempertimbangkan range. Jadi pada dasarnya ini yang kita bisa expect ada kemungkinan terjadi di saham Bumi ini. Berarti high kemarin. Apalagi kalau dia tembus berapa ini ya? High kemarin 176. Hah? Kalau dia tembus 180 makin solid ya, gitu. Atau makin chances dia untuk ngejar ke atas itu lebih. Dia high yang terakhir tuh 3 tahun lalu tuh 246 sih. Ini nih ya. 246. 246. Iya, 246 2022. Iya. Ini setupnya menarik sih, Ci. Kalau bicara tegang weekly. Ini weekly ya. Ini setupnya menarik ini.
mengerucut di area ini. Mengerucut di area berapa nih? Coba kita cek. 174 sampai 184. Ini mengerucut di sini nih. Jadi sekali break itu dua level psikologis itu terlampaui. Jadi pada dasarnya ya menarik nih dipantau. Iya. Dan kemarin volumenya juga lumayan deh. Volumenya ya? Iya. Coba kita volume. Coba ya, benar gak sih kalkulasi? Daily. Yes. Naik banyak. Iya, ada istilahnya ada daripada waktu dia turun kemarin naik, ada penambahan volume walaupun nggak setinggi yang minggu-minggu lalu ya, tapi tetap menarik karena naiknya ada kenaikan volume dibanding waktu dia turun gitu. Dan biasanya ya teman-teman coba lihat di sini, ketika ada kenaikan harga saham dengan volume yang cukup tinggi, ekstrim kayak di sini, ini kan batas atasnya di berapa? Batas atasnya kan di 176 nih. Iya benar. Nah masalah dari volume itu kan ini teman-teman. Masalah dari volume itu kan volumenya tinggi, tapi kan kita nggak tahu mana yang, kan jumlah lot beli sama lot jual kan tetap sama sih. Jadi kita nggak bisa tahu lebih banyak, kalau ditanya lebih banyak yang beli nih, lebih banyak yang jual, tapi kan jumlah lotnya kan tetap sama. Jadi bisa jadi ada yang orang yang buang barang, pihak kecil, atau bisa jadi ada orang yang ngebeli pihak kecil. Kan kalau pihak kecil kan semakin bagus, lebih terkerucut gitu kan. Jadi yang menarik di sini adalah apa momen ketika harga ini bisa naik melewati garis ini, garis yang volumenya tinggi. Ini biasanya potensi harga baru sih. Biasa seperti itu. Walaupun volume yang terbentuk ketika kenaikan tidak setinggi ini lagi. Cuman istilahnya itu bisa menjadi, jadi ketika sebuah harga saham menembus previous high yang volumenya tinggi, itu biasanya itu artinya beneran bahwa volume tinggi itu adalah volume dominan beli. Itu di sana. Jadi let's see nih. Jadi level 176 ini level cukup penting sih buat saya sih untuk bumi. Nah terus kalau misalnya kebetulan ada teman-teman yang udah hold nih dari bawah, nah seperti trend following yang Rio kan selalu pakai itu, kalau dia nembus 176 lagi nih, itu wise gak kalau untuk average up gitu, untuk nambah, karena ini potentially will test another level high lagi nih. Iya, ini untuk average up. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara strategi in general ya, pada dasarnya ketika di area support ini adalah level untuk nambah di area bawah. Tapi ketika dia itu tembus previous high, apalagi yang volumenya itu kenceng kayak gini, ini juga bisa untuk nambah posisi. Jadi turun belinya di mana, ketika naik beli di mana, itu jadi kombinasi strategi di sana. Biasanya seperti itu. Menarik. Nah kalau kita ngomong bumi, pasti itu nggak lepas ya dari BRMS, karena salah satu yang lagi cukup fenomenal ya naiknya ya. Nah mungkin nanti kita akan bahas yang lain, tapi kita akan bahas dulu keluarga Bakar ini, karena memang kemarin naiknya juga rame banget, nggak kayak tiba-tiba gitu dalam hari itu ada kenaikan signifikan gitu. Nah turunnya juga sebenarnya tiba-tiba juga gitu. Nah ini kita mau lihat, nah kalau BRMS itu apakah akan semenarik bumi gitu catnya? Wait, ini kok sama ya? Mirip ya? Sebentar, saya hilangin dulu. Ini saya hapus dulu. Ini kan bumi. 1, 2, 3. Ini BRMS. Artinya bumi itu masih telat jalan sih. Bener. Bumi itu gini. Ini level previous high yang masa lalu. BRMS. Tapi tiap kali kita habis webinar selalu dapat saham yang abis itu naik kenceng ya. Waktu yang terakhir apa gitu aku lupa deh, kayak kita ngobrol-ngobrol habis itu naik kenceng. Iya, bulan apa ya itu ya? Ya ada sih cerita. Iya.
1, 2, 3. Ini bumi, ini BRMS. Nah, jadi bumi itu mirip seperti BRMS secara konsep ya, pas di sini. Di sini. Jadi di sini. Jadi ini kita nggak bisa, kita bukan bicara mengenai bumi geraknya bakal kayak BRMS. Ini saya ganti jadi daily dulu deh. Kita nggak bisa bilang bahwa bumi gerak itu bakal kayak BRMS. Itu enggak. Cuman dengan konsep yang terbentuk sekarang, bumi yang ada sekarang itu lagging lah, bisa dibilang lagging terhadap BRMS. Dan posisi bumi yang kita expect bisa naik ke atas 176 ini itu mirip seperti BRMS ketika lagi posisi di 200. Bisa lagi gitu sih. Iya, benar. Lagi di 200. Jadi apa namanya ya? Patternnya tuh kayak gitu. Pattern seperti itu. Jadi let's see. Tapi kalau untuk BRMS, by the way, untuk BRMS memang udah agak tinggi sih, Ci. Udah agak tinggi. Secara tren memang masih uptrend. Tapi kalau bicara mengenai sideways-nya, pada dasarnya dengan posisi yang relatif lebih jauh terhadap moving average, maka pada dasarnya kita bisa bilang bahwa bumi itu udah sampai supportnya, udah kebentuk supportnya. Tapi untuk BRMS dia masih membentuk support baru, Ci. Jadi pada dasarnya kalau saya mau buy on weakness di mana? BRMS belum dapat nih weaknessnya. Tapi kalau untuk bumi udah dapat, yaitu di level yang sekarang ini. Nah, di sini nih. Kayak gitu sih untuk bumi. Oke. Ya menarik sih untuk kedua itu ya, karena tetap kayaknya banyak orang percaya 2025 akan menjadi katalis yang menarik untuk grup ini, dipercaya gitu. Karena kebetulan yang pemenang pemilu sama Bakri itu kan masih lumayan dekat, karena kan dulunya partai yang sama ya, kata orang gitu ya. Kita nggak tahu, let's see apakah benar tahun depan menjadi tahun Bakri ya. Kita kawal pakai teknikal aja karena kita nggak tahu gimana nantinya. Oke, mungkin satu lagi dari grupnya Bumi yaitu energi. Karena energi ini mainnya juga beda. Ini paling lemot, aku bilang sih. Iya, Ci. Energi paling lemot. Apalagi dia itu ketahan waktu itu kan 400 ya. Ini pas tahun 2022 yang lagi rame banget tuh. Pada dasarnya tuh energi sebenarnya gini sih. Energi itu belum benar-benar kebentuk trennya. Benar. Tapi dia udah bisa dibilang di area support sih. Jadi pada dasarnya kalau secara trend following dia belum kebentuk. Bumi lebih kebentuk. BRMS udah pasti. Energi belum. Tapi yang menarik di sini energi ya coba dipantau kalau dia bisa bertahan di atas support 250 dan geraknya dia itu bisa kayak gini. Bermain di atas, istilah gitu. Bermain di atas. Ini dia. Oh, oke. Itu trigger utamanya. Jadi kita sebagai trader mungkin ada yang belinya di bawah, di bawah, ada yang beli di tengah segala macam. Iya. Tapi kesimpulan dari segala activity itu ketika even ada yang profit taking, ada yang jualan, tapi harganya tetap meningkat seperti ini, artinya somebody collect lebih banyak dari yang kita jual. Nah di sini tuh yang nanti akan menarik sih. Di sini. Ini akan menarik. Oke. Jadi kayaknya tuh 300 deh tuh. Level psikologis juga sih. 300 psikologis. Ya targetnya udah sih memang 400 sih. Apalagi ada gap di sini. Ini. Oh iya nih gap nih. Nih. Di 350. 360 ya. Nah, intinya bumi itu kemarin pas 2022 itu mentok ke 400 karena 400 tuh kan dulu sebelum dia reverse stock. Reverse stock tuh kan dulu kan harga 50 energi. Lalu kalau masa dia reverse stock 1:8 ya Ci ya. Jadi 400. Makanya dia turun terus. Ini kayaknya ini memang level psikologis nih untuk energi nih. Di situ. Iya, reverse stock dulu benar kan? Iya, reverse. Nah, iya nih. Pas. Cakep nih kayaknya. Menarik juga kan ya energi ya. Cuman kayak paling
yang ketinggalan lagi kali daripada bumi. Bumi kan lebih kelihatan ya, polanya itu lebih kelihatan deh istilahnya. Kalau ini kan masih antara yes or no gitu ya. Betul. Dan saya rasa kalau ketika nanti dia rally, karakternya akan berbeda sama bumi sih, Ci. Kalau bumi itu rally bisa panjang napasnya. Tapi kalau energi, kalau teman-teman lihat di sini energi, dia tuh tipenya udah naik diturunin dulu, udah naik diturunin lagi, tipenya kayak gitu. Jadi ya akan berbeda karakter naiknya. Walaupun sama-sama uptrend nantinya. Di situ. Kalau bumi kan kalau gerak lebih apa ya? Lebih one way ya kalau bumi ya. Lebih ngebut gitu loh. Kan dulu inget gak dari Gocap sampai ke 500, bukan Gocap sih, 60 habis dia keluar dari. Oh, yang ini nih. Kapan? Iya, dia pernah naik itu bisa sampai gope gitu loh. Orang pikir udah mahal, udah 200 kan. Udah beggar, ternyata dia bisa sampai 500 dan iya. Ini dia nih. Nah itu, gila kan dia naiknya. Dan dia benar-benar bisa naik yang nggak ada remnya, benar-benar one way. Nanti ada saatnya dia sideways sebentar kayak ngambil napas, habis itu dia ngebut lagi. Mungkin karakter bumi itu dari dulu begitu kali ya. Nah, ini ada satu hal yang kita bisa pelajari sih dari pergerakan bumi waktu itu. Kalau kita geser seperti ini, nah, ini kan dia sideways. Teman-teman bisa perhatiin sih ini sih. Ini karena ini pola bentuk kayak gini tuh sering banget sih terbentuk sih. Dia lagi sideways, lalu makin lama itu low-nya makin tinggi terus sih. Oke. Di sini. Jadi daya tarik kalau saya ya di technical ya, saya paling selera terbesar itu di saham yang kayak gini, lagi flat, S-nya naik terus. Jadi kalau lihat pakai visual ya, kalau pakai visual pakai garis fraktal ya, itu kayak gini nih. Nah, sebentar. Nah, gini nih. Jadi kalau saya hapus semuanya, nih harganya nggak kemana-mana, tapi bawahnya naik terus nih, bawah naik terus, naik terus, makin rapat sih, makin rapat. Jadi kalau kayak di Mangga 2 itu tuh kita lagi nawar, kita nggak lagi ninggalin tokonya, nggak yang 100, 200, harganya udah nggak beda jauh tuh, udah mulai serius ngebeli itu. Nah, dari sini kelihatan ya. Biasanya gitu sih, biasanya seperti itu. Jadi dia makin dekat ke garis, potensialnya dia akan break out gitu ya? Iya. Oke. Karena kalau kita bicara mengenai psikologi yang terjadi di sini kan adalah ini adalah gimana ya nanti? Aduh, nggak ada warna sih di sini. Gini, ini kan area penjual nih, Ci. Yang di atas ini. Ini kita kasih warna merah deh. Ini area jual, ini area jual, ini area jual, ini area jual, ini area jual. Tapi di sisi lain, ini kan yang ngebeli nih. Yang ngebeli di sini. Kita pakai warna hijau. Nah, ini area pembeli. Lama-lama pembelinya nyantai dulu deh. Jadi dia beli di bawah, lalu dia kadang naik lagi ke atas. Nah, lama-lama tuh pembeli tuh kayak udah nggak sabar. Kok dia ini ya, dia apa namanya? Jadi ngotot ya belinya ya gitu loh. Nah, jadi kalau dari gambar seperti ini kelihatan bahwa barang yang sedang dijual di market tuh sudah habis. Mulai habis ya. Nah, tapi yang beli duitnya masih ada gitu loh. Nah, jadi kalau udah kayak gini ya, apalagi kalau endingnya rebutan sih. Banyak trader, institusi apa segala macam, misalnya spekulan rebutan, udah jadinya naik gitu. Biasanya gitu. Biasanya jadi kalau harga sideways diiringi dengan S yang naik terus, itu tuh biasanya potentially sesuatu. Iya, biasanya kadang-kadang kalau kayak gini beritanya belum keluar. Nanti kalau udah di atas harga udah rame, nanti baru tuh keluar berita. Nah, itu baru kayaknya partisipasi publik itu baru mulai masuk ya. Iya. Jadi partisipasi publik itu biasanya kalau udah di tengah-tengah rally sih, biasanya itu seperti itu. Bawah itu masih akum. Emang paling ini pola ini teman-teman bisa coba perhatiin deh di mana aja deh. Ini sering banget kejadian seperti ini sebenarnya. Mungkin yang terdekat ya. Mungkin bisa kita lihat di pola Adaro. Sebelum keluar berita ADII itu dia Adaro saya juga menunggu pola itu, Ci. Menunggu pola yang kayak tadi bumi.
Oh, tapi Adaro enggak sekarang. Belum sekarang. Nah, waktu kemarin belum ada berita mau IPO anak usaha, itu ada satu periode itu mau batu bara naik, dia tuh naik, batu bara turun, dia turun, market naik, dia nggak turun. Jadi kayak ada yang ngumpulin gitu. Sampai udah keluar berita baru break, terus jalan ke atas. Maka bingung waktu itu, kok nih saham kuat banget ya, ada Kuat apa? banget. Nah, itu kelihatannya ada yang ngumpulin. Itu mungkin yang lebih kelihatan di sini nih. Iya. Di area ini mulai kelihatan sih, di area ini. Di area ini mungkin mulai kelihatan. Walaupun dia nggak terlalu rapi ya, tapi kelihatan low-nya makin naik, makin naik, iya, makin naik. Nah itu. Ini di sini. Itu. Jadi ketika di kiri itu yang jual masih banyak nih, jual. Udahlah green energy ada nggak menarik. Tapi ketika di sini yang jual sudah dikit, tapi yang ngumpulin masih banyak, ya mungkin technically kebaca di 2.800-an itu. Iya. Udah mulai higher low ya. Jadi yang kemarin beli di bawah dapat dividen nggak rugi sama sekali tuh. Oh iya benar-benar. Iya, kalau kosnya bawah. Dikit tapi dapat ADI nanti dia. Iya benar-benar. Nah, ini kebetulan juga ada yang nanya nih di kolom chat, kalau saham Adaro saat ini bagaimana? Kalau misalnya mau beli, apakah udah mesti kata Rio mesti tunggu dia flatlist dulu ya, tunggu dia nge-flat dulu ya? Saya personally akan kalau bicara technical akan tunggu dia flat dulu sih. Sebenarnya di sana. Karena kalau kita bicara ini support ya, ini kan kalau lihat kayak gini kan bentuknya jadi apa sih? Ini kan kayak kayak inverted head and shoulder nggak sih? Kayak head and shoulder, kayak kebalik. Gini kita bikin weekly. Kan jadi kayak double top atau ya double top kan sih sebenarnya. Oh iya. Ya kan? Ini kan kayak double top nih. Ke bawah. Jadi kalau saya pribadi, ini memang level support nih 2000 berapa nih? 2000 lah ya. 2000 ini level support. Cuman personally saya akan lebih confident untuk menilai ini saham sudah tidak downtrend lagi kalau dia bisa gerak kayak gini nih. Naik sideways. Setuju sih. Di situ. Which is ini mirip kayak tadi yang kita bahas di bumi sih. Yang S supportnya low-nya naik terus gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah kondisi seperti ini, mau bicara teknikal apapun, orang ada yang bilang ini bisa jadi triangle, orang ada yang bisa bilang ini nanti mungkin bentuknya kayak gini nih, mungkin gini, koreksi lagi seperti itu, jadinya kayak cup and handle gitu ya. Tapi ada dukungan pola, which is itu merefleks psikologi pasar. Nah ini yang lebih menarik untuk dicermatin. Cuman konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita nggak bisa beli di harga paling rendah. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau mau dibikin buy management tersendiri nggak apa-apa. Misalnya dalam kondisi sekarang 50% budget dipakai buat nyicil beli bertahap, misalnya tiap hari beli dikit-dikit atau tiap minggu beli dikit-dikit dollar sampai cost nanti averaging bentuk. Nanti dapat average kan tentu di berapa, dan ketika dia udah flat dan mau breakout baru nanti dipenuhin tuh semuanya. Paling seperti itu. Tapi kalau bicara Adaro menarik sih harusnya Ci. Ini kan jadi green company kan jadinya. Iya, tapi kan menurut aku ya, setelah mesin pencari uangnya di take out, aku rasa aku lebih setuju kayak dia tunggu stabilnya di berapa sih. Aku berpikir kalau dia udah mulai stabil, mungkin itu adalah fair value-nya dia setelah thermal coal itu dicabut. Karena nggak nutup kemungkinan thermal coal itu memang yang contribute keuntungan dia selama ini, yang kasih dividen selama ini kan dari thermal coal. Thermal coal diambil. Jadi kan ini cuma green energy, which is yang baru akan perform 2025 dan 2030. Tapi nanti in the long term itu bakalan menarik sih, karena kan ke depannya kan EBT, dan dia untuk dapat loan, dapat credit rating itu harusnya lebih bagus ya chancesnya, karena udah jadi green gitu. Tapi aku rasa sekarang masih gonjang-ganjing. Cenderung aku lebih lihat dulu kalau misalnya mau nyopet ya kayak kemarin, begitu ARB kebuka copet. ARB iya. Untung keluar, udah netting lagi, kita lihat lagi di bawah sampai dia mulai stabil. Biasa kalau barang masih baru istilahnya baru keluar dari
ARB tuh masih nggak enak deh, terlalu volatile. Kecuali kalian memang depan monitor dan bisa cepet gitu. Kalau nggak beres langsung cut gitu. Kalau misalnya sering keluar, sering nggak depan monitor, itu agak resiko sih. Kalau masih yang kalau kita lihat kan tekanan jualnya itu masih lumayan tinggi juga ya, walaupun kemarin ARB kebuka. Nah, buktinya dia masih nutupnya di bawah. Kalau misalnya dia bisa lebih kuat, bayarnya lebih pegang kontrol, harusnya kan dia nutupnya lebih atas, lebih tinggi. Ini balik lagi ke bawah loh. Jadi masih kayak sellernya masih dominan ya. Untuk Adaro istilahnya kita nggak boleh lupa sih, karena dia ini nanti ngapain, karena ini cashnya kan jadi gede banget sih. Itu kan IPO ada ADI itu berapa ya, 4T ya, 4 triliunan kan, sekitar 40%-nya kan under 40% itu AHI, 60% ya, artinya kan maksudnya kan uang dari proceed itu kan akan masuk ke Adaro lagi kan. Jadi Adaro bagi dividen gede, nah sebagian besar dana itu kan masuk ke Adaro lagi. Artinya kan ini perusahaan yang cash rich banget tuh. Jadi ya menarik tuh untuk dipantau tuh akan ngapain emiten ini. Iya. Kita tunggu aja nanti stabilnya di berapa, mungkin habis itu baru ini sambil kita kawal sama chart ya. Kalau dari chartnya juga belum ada tanda pembalikan arah. Oke, terus apa? Coba ya, saya tuh mau kepo juga kalau dia tuh nah, prediksi di kisaran berapa yang boleh kita liatin nih? Ini pakai Fibo ya? Fibo. Cuman enggak sih, ini nggak bisa sih, soalnya ini geraknya tuh nggak normal sih, nggak bisa. Benar. Jadi memang benar-benar murni tunggu bottoming dulu sih. Tunggu bottoming. Oke. Terus nih kebetulan juga ada yang nanya nih, kan ini udah mau udah mau winter is coming, dan biasa tadi kita nyambung ke saham-saham call. Nah, kalau saham call lain ada lagi nggak, Rio, yang saham call yang menarik perhatian kamu, yang kira-kira chartnya itu menarik gitu? Karena kita sambil nunggu yang dari insentif royalti batubara itu kata itu masih berlanjut sebenarnya, masih digodok, cuman mungkin kan ganti government, jadi mungkin takes time lagi untuk diumumkan. Nah, menjelang winter ini kemarin kalau nggak salah ITMG sempat bagus ya. Tapi kalau saya lihat untuk call belum sih, Ci. Belum ada yang menarik ya? Mungkin yang menarik game sekali. Apa lagi ya? PTBA, ITMG, yang lain sih masih kurang ya, kayak Indika. Cuma Indika juga barangnya tipis dan dia secara valuasi yang paling murah juga. Bumi kan tadi udah dibahas, Bumi kan cukup menarik. Bumi udah. Games kemarin sempat menarik sih, aku nggak ngikutin tutupannya gimana tuh, karena dividennya gede, sempat kayak ada perlawanan mau ngebalik ke atas. Cuman tutupannya koreksi, tapi koreksi kayaknya volumenya nggak ada deh. Tahu deh, ini weekly ya. Sebenarnya kalau games, sebenarnya kalau metode dari sudut pandang tren belum kelihatan sih. Tapi kalau untuk tipe trader yang kontrarian, ini sebenarnya bisa dicermatin karena ini dia udah mencapai level pivotnya. Ini kan previous high di 2021. Lalu dia sempat sideways di sini. Artinya kan level tersebut valid sih. Level tersebut valid, punya pengaruh pada games gitu kan. Dan sekarang dia sudah berada deket nih sama level tersebut nih. Jadi harusnya sih kalau bicara games ini masih bisa turun lagi nggak? Kalau menurut saya dengan kondisi kayak gini dia udah relatively bottom sih. Bottom. Tapi balik lagi, indikator paling enak untuk kita melihat saham itu naik adalah ketika dia sudah merapat. Low-nya merapat. Oke. Seperti ini. Biasanya seperti ini sih. Oke. Biasanya merapat. Tapi kalau ditanya ini oke nggak games melihat kondisi ini, ya ini menarik untuk dipantau. Bahkan dia lebih menarik daripada PTBA misalnya. Benar. Itu PTBA masih alot banget tuh. PTBA masih alot banget. Kalau ITMG juga kayaknya masih alot sih.
Adaro kan enggak ya, ADI-nya belum IPO juga. Iya. Maksudnya ya ini bisa jadi ini menarik gitu sih. Iya, benar. Karena ini kan juga tipis-tipis ya sahamnya sebenarnya, terus dividennya juga lumayan menarik ya. Biasanya kalau dia ada dividen itu seringkali harganya itu naiknya lumayan gitu. Walaupun dia volumenya emang kecil, tapi upside-nya itu lumayan gitu loh. Aku tuh lumayan sering juga ngikutin dia. Dan tapi itu enak sih. Apa? Itu enak. Volumenya nggak terlalu liquid, iya. Tapi kalau bentuk teknikalnya menarik, itu rally-nya enak sih. Ini kayak dulu saya tiba-tiba saya ingat nih Bayan. Iya. Nih, dulu Bayan 70.000. Dulu Bayan 70.000. Ini tuh juga kayaknya nah ini kan kayak gini nih. Ya itulah kenapa tadi saya bilang usahakan ya berharap sih bahwa low-nya itu makin lama makin naik seperti ini. Apalagi kalau sahamnya nggak terlalu liquid, itu biasanya geraknya tuh enak tuh untuk yang ngikut ya. Tapi nggak bisa banyak-banyak. Nggak bisa gede. Tapi nggak sih, kalau Bayan udah nggak sekarang. Bayan sekarang udah nggak super nggak liquid juga susah juga sih. Oh. Iya, Bayan ini waktu itu Rio sempat prediksi ini menarik. Waktu itu ke tahun berapa ya? 2023 apa ya? Iya, di sini sih. Iya. Ini. Terus aku bingung dong. Aduh, nih saham kayak tipis-tipis gini kan. Ternyata naiknya lumayan loh. Nggak nyangka sih. Iya, waktu 70.000 ke 200.000 sih. Iya. Nggak nyangka sih. Soalnya apaan sih nih saham kayak dulu kan batu bara Bayan. Aduh, susah tuh. Tapi teman-teman bisa lihat nih. Iya. Sebelum pergerakan yang lumayan itu kalau harga saham merapat kayak gini kan kelihatan ngerapat aja ya. Nah ini nih ini early indikatornya itu merapatnya support ke resist itu yang cukup sering kejadian sih di sana. Cukup sering kejadian. Oh iya. Sampai nempel terus dia breakout-nya lumayan. Dia breakout. Jadi istilahnya udah di harga kesepakatan lah. Iya. Oke, terus apa lagi ya? Batu bara berarti nggak terlalu baik. Oh iya, ada yang nanya saham CPO. Kebetulan tuh CPO lagi banyak berita dan teknikalnya itu rata-rata lumayan menarik. TAPG, LSIP, Ali aku belum lihat. Itu rata-rata menarik karena lagi banyak berita nih. TAPG tuh habis naik, turun, kemarin mulai rebound. Iya. TAPG, kita pakai MA lagi. 1, 2, 3. Iya sih, ini lagi di area support sih. Cuman, suspek saya sih ini sideways dulu sih. Oh, oke. Biasanya gini. Nah, biasanya seperti ini. Dia sideways dulu. Karena apa? Teman-teman coba perhatiin. Kalau harga saham koreksi ke antara MA dan jarak MA-nya ini cukup lebar. Iya. Cukup lebar. Biasanya jarak antar MA itu jadi trading range. Biasanya seperti itu. Okay. Hingga nanti kebentuk misalnya bergerak nih seperti ini. Hingga nanti gini. Oh, mulai merapat. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, kalau kayak gitu makin menarik. Atau kalau enggak skenario kedua, dia sideways seperti ini, dia tembus, dia sideways di atas. Nah, kadang-kadang antara dua itu kalau bicara potensi bullish ya. Iya. Biasanya gitu. Oh, berarti kalau masih yang belum masuk, belum beli, masih ada kesempatan untuk beli ya, masih ada. Beli, tapi untuk swing trading. Okay. Ini masih enak. Oke. Ini pas juga loh. Iya. MA50 barengan sama previous low. Jadi kalau kita bikin sebuah area kan jadi gini. Jadi memang ini resisten. Oke. Ini resisten di sini. Oke. Wow. Di bawahnya support nih, 770. Iya. Ini support. Kemarin closing berapa ya? TAPG. Berarti kalau misalnya mau masuk di harga closing kemarin, misal 810 deh, misal mau spekulasi buy, berarti masih bisa stop loss di area 780 masih lumayan dekat sih. Risknya kecil, tapi chancesnya untuk ngetes ke 878 itu lumayan ya. Iya.
Iya. TAPG. Sama sawit yang bagus kayaknya Elsip ya. Aku nggak tahu deh kalau Ali ikut gak. Oh Elsip, kok Elsip tapi kayaknya udah sempat koreksi dia jadinya swing juga. Nah ini sama catnya, sama kan? Iya, skenario Elsip adalah ini jadi resisten. TAPG kan baru mulai rebound, iya. 3 hari. Iya. Jadi ini jadi area resisten nih untuk Elsip. Kayaknya Ali jadi bisa jadi sama nih. Ali kayaknya belum jalan. Enggak susah sih. Ali itu kalau nggak salah pohonnya ini ya udah major, udah kurang produktif ya. Benar. Ya. Mungkin katalis Ali itu cuma satu. Kalau rumor itu benar, Ali itu kan ada rencana mau dijual sama Astra. Jadi udah for a while rumornya mau dijual, tapi kan nggak gampang ya jual aset, jual lahan, jual apalah segala macam itu. Jadi ya udah sekarang story-nya lagi hilang lagi. Jadi ya dia akan menarik kalau berita itu muncul lagi gitu loh. Jadi lagi. Tapi kalau ngelihat bentuk ini jelek sih. Jelek kan. Paling kurang menarik sih. Iya, dia sudah berada di bawah semua moving average, udah di bawah MA 200 juga. Jadi pada dasarnya kalau udah kayak gini, ya gini geraknya nih. Oh, ngeri banget. Kurang lebih ya. Iya. Ini area ke sini. Prediksinya. Oke. Iya jelek sih. Ya kalau Lampung di bawah lah di sini lah 5.300. Aduh. 53. Aduh mendingan ya udah nanti aja deh itu mah kalau gitu enggak usah dipantau. Oh ya, ada yang nanya DSNG. DSNG sama TAPG kan sebenarnya ujung-ujungnya sama ya. Nah, ini juga menarik ya. Cakep sih nih. Iya, DSNG ini lebih cakep sih, dia di atas atas garis MA. Koreksinya juga ada. Oke sih. Ini dia yang paling solid loh. Iya. Oh. All time high. Iya. Maksudnya udah sempat break all time high ini ya. Break all time high, koreksi, jadi bisa memberi kesempatan untuk masuk nih. Volumenya lumayan. Ini nih all time high dulu kan 970, support sekarang di 1050. Ini area 810. Salah tuh. Iya. Pokoknya ini ya, kalau dia sampai 970 sih harus dipantau ini. Iya sih. Kalau sampai 970, 1000 itu tuh harus dipantau tuh. Itu kombinasi banyak hal psikologis tuh. Previous high yang masa lalu 970, level 1000, level psikologis. Secara moving average, istilahnya kita kasih waktu seminggu 2 minggu deh. 2 minggu lagi dia gerak ke kanan. MA-nya kan pasti akan naik. Akan naik juga. Artinya ini juga barengan sama MA 100. Jadi 970 tuh wajib dipantau. Oke, 970. Setuju sih. Di bawah 1000 menarik sih. Kalau di atas 1000 ya ntar dulu deh. Walaupun catnya bagus ini, ya. Ini leading sih. Ini lebih bagus dari yang lain-lain. Iya. Ini powerful banget. Iya. Kenapa CPO itu menarik? Karena swasembada energi itu oleh Menko Erlangga itu diharapkan minyak sawit itu bisa memberi kontribusi untuk, jadi kita pakai B berapa sih tuh sekarang? Aku udah nggak terlalu ngikutin. Iya, udah naik terus ya. Iya. Jadi mungkin itu yang bikin saham-saham sawit ini kelihatannya mulai bergerak. Terus apa lagi ya? Oke, ini sebenarnya masih banyak. Aku bacain dari atas deh, soal tadi aku ngambilnya random. Ini tuh ada yang tulis MTech, ini menarik loh MTech. Oh iya, MTech, SCMA, 2 sih yang menarik kalau bukanya sempat lumayan juga sih. Iya, buka. Nih, MTech itu menarik loh. Menarik. Karena dia ada 2 hal nih. Dia sudah berada di atas MA 200 setelah sekian lama. Di bawah MA 200 dari 2000 ya. Dari 2100 sekarang ke 400 kemarin itu. Sekarang dia udah konsolidasi di atas MA 200. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita hilangin MA, kita bikin visual pakai fraktal. Nah, ini tuh udah mulai naik-naik nih, Ci. Bawahnya naik. Nanti mungkin besok Senin atau Selasa dia bisa kayak gini lagi nih. Ini
skenario ya, bukan Iya. berarti pasti ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. 48. Otomatis jarak itu tuh jadi makin sempit nih. Mm-hmm. Makin tadinya 10% jadi tinggal 7%. Makin rapat loh, makin rapat. Ini layak dipantau ini. Mm-hmm. Untuk MTech. Oke, MTech ya. MTech. Oke. Buka juga kemarin sempat menarik. Tuh udah mulai rapat. Sebenarnya menarik. Udah rapat kan? Itu tuh masih di bawah. Naik sehari 2 hari jual. Tipenya gitu aja. Buka. Buat trading ya. Sehari 2 hari jual. Itu tuh buka apa? Sama SCMA. SCMA ya. SCMA. Enggak sih. Lebih SCMA. menarik MTech, lebih menarik buka. Oh, oke. Jadi 2 itu ya. Lebih menarik MTech. Yes, enggak sih, SCMA enggak sih? SCMA enggak ya? MTech buka sih. Oh, oke. MTech buka. MTech kalau buka. Ngomong-ngomong MTech, Same apa kabarnya ya? Same kayak makin tipis nggak? Enggak. Susah dia ngikutnya sekarang ngikut rumah sakit sih. Iya, dulu pas pandemi kan dibilangnya mau jadi beauty hospital. Iya, aduh banyak banget yang katanya nanti dokter Korea mau dateng. Jadi license-nya udah bisa ngambil di Indo, nggak usah jauh-jauh, udah hilang lah semuanya. Ya kadang gitulah marketnya. Batal karena orang Indo sukanya ke Korea juga sekalian. Ya konsultnya bener di sini, jadi mereka mungkin ada agensi, kadang-kadang dokternya datang konsultasi di sini, tapi tetap operasinya di Korea. Jadi cuman datang buat konsultasi doang, tapi tindakannya semua di Korea. Oke, mungkin kalau kita nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin sahamnya Papa nih. Saham Papa yang paling bagus kayak cuman Petrosi. Petrosi udah cakep banget. Enggak, BBRI sama Telkom itu nggak bakal jadi the next Unilever. Karena tadi Rio juga udah bahas, secara fundamental BRI itu masih ada growth. Telkom juga masih oke. Unilever kan dia kena competition, terus dia juga produknya menurut aku kurang banyak berkembang, kalah bersaing. Iya, kalah bersaing sama P&G, sama local brand. Jadi beda banget. Nggak bisa. Sebenarnya yang dibilang pesaingnya lagi tuh bukan sekedar Wardah sama KAF loh, grup itu, tapi juga Wings. Oh iya, Wings ya. Jadi banyak produk-produk Wings itu yang jadi kompetitornya. Oh iya. Untuk mungkin home care-nya ya, kayak pembersih lantai, rinso-nya apa. Wings juga punya daya yang harganya murah soalnya. Ini mungkin saya mau share dikit ya. Jadi kalau bicara BRI dan Telkom The Next Unilever, saya sih nggak percaya itu sih, karena tentu bisa lihat di sini, ini Unilever. Ini penjualannya dari sejak tahun 2019 ini turun terus nih. 42T ini stagnan di 2020. Habis itu 39T, 41T tumbuh dikit, lalu sekarang 38T. Jadi memang penjualan Unilever itu turun terus. Dan kalau laba juga ini konstan turun nih, dari 9T sekarang tinggal 4T. Jadi udah setengahnya gitu. Tapi kan beda cerita sama BRI. Kalau BRI itu nih labanya itu naik. Iya. Labanya naik, beda total. Jadi nggak mungkin sih. Sangat menarik malah BRI dengan harga sekarang. Iya. Dan saham bank kalau turun itu udah biasa. Kalau asing nggak ada itu selalu digebukin kalau asingnya lagi pindah ke negara lain. Apalagi kan story yang terakhir kan si Trump menang kan orang percaya dana kan tetap di sana, kagak jadi pindah gitu. Nah itu asingnya siapa? Telkom juga kok sih. Ini Telkom juga masih oke kan? 2022-nya memang melemah. 2023 kalau bicara per kuartal dia juga relatif Q1, Q2 ya mungkin akan lebih rendah dikit dari tahun lalu, cuman nggak parah. Beda level sama yang Unilever. Iya. Oke. Ini tadi Petro ya? Iya, Petro. Catnya paling bagus apa ya? Buset loh ini saham. Iya makanya. Ini jadi ini memenuhi prinsip merapatnya resist dan support lagi nih. Oke. Ini
kapan kemarin kita sempat memang bahas juga internal nih. Low-nya makin lama makin naik, harganya kan sideways nih, harga sideways. Mungkin Senin atau Selasa bisa ada low baru yang lebih tinggi. Udah breakout nih dia nih. Jadi ini sih, waduh, sky is the limit sih kayaknya. Iya makanya. Tapi kan kadang kemarin ada klien tuh yang mau beli. Aku juga bingung gitu, misalnya dikasih masuk, ini kan harga lumayan tinggi. Di bawah dia nggak ngikut. Nanti kalau beli di atas kayak gini nanti koreksi, kita bingung juga gitu loh. Kalau misalnya buat yang belum entry ya, sekarang misalnya belum punya posisi dan waktu di bawah dia nggak ngikutin naiknya. Nah itu kan agak bingung ya kalau saham udah begini ya. Iya, memang sih kalau udah baru mau masuk pertama kali mendingan jangan sih. Iya. Ini khusus buat ini sih, kalo Highlander. Iya. Highlander bermental baja. Iya. Dan mesti siap masuk, siap jaga risk. Walaupun secara skenario begini kelihatannya blue sky ya, kelihatannya naik ya. Tapi kan saham kita nggak pernah tahu. Ntar ya tahu sendirilah sahamnya Pak Pepe kalau lagi musimnya tiba-tiba koreksi apa paketan tuh semua. Padahal sebenarnya yang ada berita yang lain, tapi yang lain pasti ada keseret-seretnya. Nah itu yang kadang nggak kuat jantungnya. Jadi ini khusus yang Highlander deh, Highlander yang 3 cut loss. Nah udah gitu. Oke. Mungkin 24.000. 24.000 ya target teknikal. Kalau teknikal ya mungkin. Karena ini udah nggak ada referensi lagi. Mau lihat previous high udah nggak ada, mau lihat resisten udah yang bentar lagi juga ditembus juga. Jadi ya ini benar-benar hanya untuk yang berani untuk disiplin stop loss nih. Ini mau nggak mau hanya itu. Jangan coba-coba yang suka nge-hold tuh jangan coba-coba beli di sini. Oh, oke. Terus kalau brand gimana? Apakah udah membentuk high? Ini brand tuh agak sideways-nya, maksud aku sideways-nya apakah udah membentuk higher low? Belum sih, Ci. Ini sebenarnya brand itu agak kurang oke karena dia udah di bawah EMA 200. Tapi bentuknya masih sideways stabil ya, bukan mengarah ke turun ya. Tapi kalau kita lihat kayak gini, ini masih sideways. Jadi intinya penting kalau technical ini sebentar. Jadi technical brand dia tuh sangat penting untuk bisa kembali ke atas 7.700. Balik ke 8.000 deh. Ini kan tertinggi berapa sih? Ini tertinggi kan 7875. Pokoknya dia harus bisa stay balik ke atas 8.000. Nah, di situ baru bagus. Aman di sana. Tapi kalau kondisi seperti ini ini tengah-tengah sih, ini tanggung sih. Mau dibilang bagus nggak terlalu, mau dibilang jelek juga nggak gitu. Jadi dia harus di 8.000, mendekati 8.000 itu baru kita bisa lebih firm bahwa ini kayaknya bisa mengarah ke bullish kembali. Oke. Kemarin tertinggi cuma 7.050 ya. 78 ya. Aku pikir dia bakal nutup gap, kan ada gap tuh, banyak gap kan di atas. Betul. Kalau dia udah di 8.000 ya otomatis dia nutup gap. Nah itu mungkin kan 10.000 nih. Ya tahun depan sih yakin banget masih akan ada story lagi. Jadi iya. Istilahnya brand ini butuh kayak TPIA dulu sih, Ci. TPIA kan dulu sempet tuh ambles yang kayak gini nih, Ci. Nah, kan gini nih. Kan mirip kayak brand kan sekarang. Tapi skalanya lebih rapi ya kalau di sini, lebih enggak volatile ya. Cuman poinnya di sini adalah ketika dia bisa kembali ke level tertingginya di atas resistennya seperti ini. Nah, ini kan nanti kan lajunya kan di sana tuh, laju di sana. Nah, brand itu kalau technical tuh dia masih di sini nih, Ci. Oke. Masih di sini. Jadi dia masih butuh nembusin ini. Nembusin kalau di TPA itu 4850, kalau di brand itu di 8.000 tadi. Oke. 8.000 tadi. Framework-nya tuh kayak gitu tuh kalau. Nah, di sini nih.
Iya, jadi titiknya itu di angka krusial deh ya, 8.000 ya. Kalau udah 8.000 mungkin confidence untuk lanjut rebound masih lebih oke ya. Ini angka serius loh ternyata loh. Ini nih. Ini terendah. Oke. Yang dulu merupakan support, kalau ditembus akan jadi resist. Oh. Kan gitu. 7850 ya. Berbarengan dengan itu ada satu lagi MA 200 di area yang mirip. Wait. Iya. Jadi ada dua reason technical di sini. Jadi previous low yang sebagai support dijebol menjadi resisten. Yang kedua adalah MA 200. Jadi memang yes, brand itu benar-benar butuh bisa naik ke 8.000 dan bertahan. Kalau dia bertahan, artinya dia sudah bisa mengalahkan ini semua nih. Semua persepsi resisten itu udah di wipe semua. Dilewatin ya. Ya, di sini. Jadi istilahnya expect brand itu geraknya gini. Oh. Oke, menarik. 7850, 8.000 mungkin itu angka-angka yang cukup krusial untuk brand. Kalau misalnya bisa lewatin, ada harapan dia akan tes ke another support yang lebih tinggi, another resist yang lebih tinggi. Another resistance. Jadi kalau ini bisa bertahan kayak gitu, ya kita bisa expect ke sini sih. Untuk gap. Ya sayang tuh kemarin udah lumayan tuh, tiba-tiba turun lagi gitu. Kalau dia bisa nutup gap di sini, kayak gini nih ya, udah nutup gap, sideways lagi, waduh cakep deh udah, balik lagi deh ke atas. Emang sih udah, pasti nih lanjut tahun depan sih, soalnya story masuk indeks itu kan udah kelar nih, udah nggak ada lagi nih. November udah habis, FTSE-nya ternyata nggak ada yang masuk, berarti ya tunggu tahun depan. Sama story. Jadi kalau tahun ini sih kayaknya ujung-ujungnya di saham-saham blue chip ya Ci ya, yang udah rendah-rendah. Iya, buat yang window dressing kali ya. Untuk window dressing, jadi kayaknya ke arah sana sih. Iya, ya Telkom kayaknya juga bisa karena nutupnya kan masih di bawah deh dia daripada tahun lalu. Telkom ini, aduh kenapa di ya? bawah. Saya juga itu karena dia kemarin itu awal-awal dia turun karena price war, karena dia menurunkan menjual produk prabayar yang harga lebih murah daripada sebelumnya. Jadi orang anggap dia wah lu udah mulai start price war lagi gitu. Terus nanti Friends sama XL kan akan merger. Itu kemungkinan mergernya itu udah akan mencapai titik akhir lah, kayak udah mau final lah gitu. Jadi kan dia dua digabung kan jadi kuat kan, makin kuat. Indosat gabung sama Hutchinson kemarin. Jadi dan Indosat itu improving a lot karena memang aku ada pakai Indosat dulu tuh jelek banget sebelum dia merger. Nah setelah merger tuh jauh lebih bagus dan harganya lebih murah. Nah itu membuat tuh Telkom tertekan, ya itulah membuat translate ke harga share performance-nya dia kan. Nah, kompetisi jadi lebih intens tuh ya. Jadi gajah lawan gajah. Kalau dulu tuh gajah ngelawan kecil-kecil rusa gitu ya. Kalau sekarang gajah lawan gajah. Tapi ini menarik nih Ci. Bener. Ini nih udah mulai. Ini ketemu nih. Ini jadi ini level penting Telkom nih jadi nih. Ini dulu level apa namanya? Previous high. Iya. Jadi support, sekarang support lagi nih. Oke. Harusnya sih rebound. Iya, apalagi kan mau masuk Desember ya. Aku rasa dia awal tahun harganya jauh lebih tinggi dari sekarang. Jadi kalau mau persiapkan window dressing biasanya udah settingan udah mulai. Karena jauh 27. Betul. Dan ini kan udah mulai rebound. Ya, let's see lah. Tapi harusnya rebound. Ya, tapi kalau ngelihat reboundnya, ya mungkin expect ke tuh kan, kebaca lagi. Gap. Berapa? Ini ada gap 34 sekaligus MA ya. Oke. Ini mungkin target, tapi secara upside saya rasa lumayan sih. 20%-an. Iya sih, make sense sih. Jadi kalau IHSG turun ke 7.000 ya, jadi kalau bicara IHSG turun ke 7.000 level support, level psikologis, lalu bisa naik ke 7.400, itu kan artinya kan upside-nya sekitar 5%-an.
kalau bicara 5%, blue chip itu naik kan biasanya 2-2,5% dari IHSG itu. Jadi artinya kalau naik 10%, 15%, jadi ya masih masuk akal. 10% lah misalnya, itu masih masuk akal tuh untuk big cap yang lagi di bottom ya. Apalagi lagi di bottom ya, kalau lagi di bottom mungkin bisa lebih tinggi, tapi kalau lagi tanggung ya mungkin ya itu dia 5-10% sih biasanya gitu. Oke, itu satu lagi Rio yang lagi rame juga kemarin itu Raja. Nah, ada view nggak on Raja nih? Karena Raja juga mungkin story-nya mirip kayak Adaro Adi, tapi ini lebih, menurut aku lebih menarik dan less complicated karena kalian nggak perlu beli saham induknya baru dapat anaknya. Tapi ini akan IPO anak usaha juga. Iya, tapi dia kan IPO anak usaha ya, masalah ya. Dan kemungkinan kalau nggak berubah atau jadwalnya on schedule itu 27 Desember rumornya. Apakah ini akan on schedule atau ada delay kita nggak tahu. Tapi chartnya aja, yang penting kemarin tuh sempat higher low, terus koreksi. Nah, apakah ini masih menarik? Raja ini agak susah sih dibaca sih. Bener sih, bener. Aku setuju. Karena memang tipis sih, sebenarnya free floatnya tuh udah tipis banget. Jadi kalau misalnya ada yang punya barang, terus dia misalnya mau profit taking, itu gampang banget untuk bikin saham ini terkoreksi. Karena memang tipis. Iya, ini tren nggak dipungkiri ini naik, trennya bagus. Cuman geraknya itu liar, agak susah, itu aja. Iya. Tapi kalau bicara mengenai apakah Raja sekarang level untuk menarik untuk beli, pada dasarnya yes, karena ini ada high ini lagi di area ngetes support sebenarnya di sini. Tapi ya itu, ini saham susah nih, ini saham susah. Bener kan, tapi secara teknikal susah kan dia cak kan. Susah tapi uptrend. Ya emang ini sih sama nanti dia mau IPO terus bagikan dividen rumornya, tapi disclaimer on ya, nggak tahu benar apa enggak. Jadi dia kebalikannya dari Adaro. Kalau Adaro kan bagi dividen dulu baru IPO. Kalau ini rumor, ini sekali lagi rumor, belum tentu benar. Raja akan IPO dulu anak usahanya, setelah dia dapat duit nanti baru dibagikan secara dividen yang katanya yieldnya lumayan menarik, kurang lebih mirip sama kayak Adaro, 30-35% dividen yield. Kalau Adaro kan 37%. Nah, nggak tahu sih benar apa nggak, kita tunggu aja, dan kita cuma bisa baca dari technical ya, walaupun technicalnya susah dicak ya. Iya, ya pakai ini aja lah, pakai insting ya lo nggak. Hoki-hokian sih. Iya, benar sih. Terus oke. Mungkin aku sekarang masuk ke technical chart kali ya. Boleh. Oke, sebentar ya. Sebenarnya masih banyak sih yang nanya, cuman nih kayaknya kita nggak keburu karena kalau kita bahas semua nih bakalan panjang nih. Oke, kita akan mulai dari begini. Ya, ini technical chart untuk minggu depan. Disclaimer, IHSG bullish skenario. IHSG tuh koreksi dan bertahan di support up channel 7107. Potensi rebound menjadi terbuka secara indikator RSI itu membentuk bullish divergence terhadap IHSG. Dan IHSG itu potensi rebound menuju last high di 7341. Tapi kalau bearish skenario, IHSG itu break support di 7450. Break level tersebut potensi koreksi lanjutan menuju target inverted cup with handle di 7010. Dan saat ini IHSG sudah berada di bawah Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumon. Nah, untuk rotasi sektor minggu depan yang improving itu IDX Basic, dan yang leading itu IDX Tech, Prop, industri, non-cyclical, finance, trans, health, IDX energi. Dan yang turun di weekend ini ada IDX cyclical, dan yang lagging ada infra. Dan yang kalau daily itu health sama trans sama infra ya yang di improving. Cerita, sorry, ini kayaknya slide-nya agak freeze deh, Ci. Oh, agak freeze ya? Belum berubah deh. Oh. Kalau di sini masih di judul. Oh iya. Coba ya. Aku coba stop sharing dulu.
Slideshow. Nah, kayaknya udah mulai. Udah. Ini udah di ADX Finance RRG belum? Yes. Udah ya? Udah. Oh, tadi berarti error. Nah, kalau finance, tunggu deh. Ya, ini kalau IDX Finance yang weekly, mungkin tadi banyak yang nanya banking. Nah, kira-kira banking itu udah di bagian mana ya? Aku biasa suka beli di improving sih. Improving itu ada BANK, BSIM nih, bank kecil-kecil nih, nggak kelihatan aku. Yang leading itu banyak. Nah, INPC ini kemarin tuh kan pada trading INPC dan improving tuh langsung ke leading. Dan sekarang udah di atas banget nih. Udah secara teknikal mungkin overbought ya. Kemudian ada Dinar, ada BGTG, ada Trim, ada Mcore, ada Bliss, ada Penin Bank. Dan yang turun, yang kehilangan momentum ada Saratoga. Saratoga tuh dari leading langsung turun ke weakening. Penin Life juga turun ke weakening. Arto, BNLI, BABP ada di weakening. Dan yang lebih, ini apa sih nggak kelihatan, turunnya jauh banget. Kemudian ada yang lagi, ada BTPS, ada AHAP, BNBA, Bank Mandiri. Ini semua nih bank-bank gede nih semua ada di lagging. BBRI, Mandiri, BBKP, BBTN, BBNI semua ada di lagging. Nah, biasanya kalau udah di improving kalian boleh beli sih. Kalau masih di lagging kadang masih nunggu dulu. Kalau yang basic ini yang di weekly ada Semen Cibinong, NIKL. Kemudian leading itu ada BRMS, DKFT, ini yang tambang-tambangan ya. PSAB, tapi PSAB ini agak sedikit kehilangan momentum, dia agak turun. Antam, Krastins, dan kemudian ada yang weakening itu NIKL, Weton, ADMG, ESA, SMBR. Yang lagging ada TPIA, ada Tekim, Aman, MBMA, MDKA. Nah, kalau saham yang menarik untuk minggu depan, Pani ini menguat dan break point B di 15.200. Break di level tersebut, maka Pani berpotensi kembali rally menuju PRZ bad pattern di 18.150. Dan rekomendasi teknikal adalah buy area 16.100 hingga 15.2, target 1 16.6, target 2 18.150, stop lossnya 15.000. Kemudian ada TAPG yang rebound dari support FR 50% di 760, break resisten di 790 akan membuka potensi rally lanjutan menuju 870. Minor finish score-nya adalah 6 dari 8, indikator yang masih ini berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi technical buy area 830 hingga 800, target 1850, target 2900 dan stop loss 780. Kemudian ada LSIP yang rebound dari support FR 50% di 1030 dan support up channel line di 1000. Kenaikan lanjutan akan menuju FR 50% di 1145 dan FR 61,8 di 1185. Indikator MACD berpotensi juga membentuk golden cross. Rekomendasi technical buy area 1120 hingga 1065, target 1 1145, target 2 1185 dan stop lossnya 1050. Kemudian ada Telkom. Telkom ini koreksi dan bertahan di support FR 50% di 2670. Kenaikan lanjutan akan tes selesai di 2850. Jika break level tersebut, maka Telkom itu berpotensi kembali rally menuju target cap with handle di 3250. Rekomendasi teknikal adalah buy area bisa dilakukan di 2780 hingga 2680. Target 1 2850, target 2 3010, stop lossnya 2630. Kemudian ada Unilever, ini sideways tapi dia bertahan di support 1895. Jika bertahan di level tersebut, maka Unilever berpotensi kembali rally menuju target bubble bottom di 2070. Rekomendasi teknikal untuk Unilever adalah buy area bisa dilakukan di 1920 hingga 1810, target 1 1979, target 2 2070, stop lossnya di 1800. Kemudian ini ada Aman ini koreksi dan bertahan di FR 61,8 di 9050. Jika bertahan di level tersebut, maka Aman berpotensi menguji poin B di 9775. Break point B 9775, Aman berpotensi kembali rally menuju PRZ butterfly pattern di 1045. Rekomendasi technical buy bisa dilakukan di 92 hingga 88, target 1 9775, target 2 10450 dan stop lossnya di 87. Oke, mungkin tuh technical yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk minggu depan. Oh ya, jangan lupa untuk follow galeri saham yang di Instagramnya Rio itu sering banget mengadakan edukasi di IG-nya galeri saham. Kalian boleh follow.
bagus banget, rajin banget si Rio memberikan edukasi dan di sana juga kalau misalnya kalian mau langganan untuk mendapatkan yang tadi itu namanya apa ya, Rio, profit trader ya? Profit trader modul yang di trading tadi ya. Itu hanya dimilikin oleh galerisaham.com. Jadi kalian boleh dari IG ada kayak link tree gitu ya. Ya, ada sih. Nah, kalian boleh follow, terus klik link tree-nya kalau mau langganan, harganya cukup terjangkau dan kadang-kadang suka ada promo-promo juga ya. Nah, itu kalian kalau lagi promo langsung langganan setahun deh. Itu lumayan bermanfaat gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin. Oh ya, terus untuk profit trader membership di Rio itu masih ada 4 macam ya, Rio? Iya, kita tuh ada yang pakai modul di TradingView, ada juga yang tanpa modul. Jadi ada yang live, ada yang club gitu. Jadi kalau yang tadi teman-teman lihat ada indikator, itu tuh yang profit trader club istilahnya, yang komplit di sana. Nanti bisa dicek kok teman-teman, itu nanti di link tree di Instagramnya Galeri Saham nanti bisa di ceki. Iya, nanti kalian bisa langsung klik di sana, nanti akan masuk ke galerisaham.com. Di sana kalian bisa pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan. Aku rasa biasa yang aku suka pakai itu yang klub sih. Itu soalnya udah dapat modul dari Galeri Saham punya eksklusif link TradingView ya, di TradingView, tapi hanya member trading saham Galeri Saham dong yang bisa pakai. Jadi udah dapat modul itu sama dapat grup Telegram, community-nya. Ya, itu yang paling paling menarik sih. Tapi kalau kalian mau langganan yang paling top juga ada VIP yang paling lengkap, udah semuanya udah ada deh. Ada screeningnya gitu sih ya. Oke, mungkin gitu dulu. Ada closing statement Rio buat teman-teman? Iya, jadi kalau kita lihat, jadi pokoknya untuk window dressing kita melihat di sini ada range trading range dari IHSG kurang lebih di batas bawah di 7.000 plus minus dan batas atas 7.400. Jadi bicara mengenai akhir tahun, melihat kondisi bahwa saham-saham big cap, blue chip yang berkualitas itu lagi dalam posisi yang bukan di level harga yang tinggi, harusnya secara psikologi pasar dan secara rasional juga pada dasarnya ini udah mulai menunjukkan arah harga yang menarik, baik dari sisi valuasi, baik dari sisi dividend yield. Bisa jadi ini cukup rendah dibandingkan yang sejak terjadi di awal tahun. Jadi pada dasarnya untuk window dressing mungkin teman-teman bisa fokus di beberapa saham blue chip yang tadi kita sempat bahas, dan mungkin ada beberapa saham yang lebih eksotik seperti tadi bicara MTech, bicara mengenai bumi, energi, itu juga tetap bisa dipantau karena pada dasar mereka sedang berada dalam fase tren naik. Tapi anyway, kesimpulannya akhir tahun window dressing biasanya akan lebih padat ke big caps, tapi nanti ketika Januari efek nanti akan lebih padat uang dan pergerakan tuh ke arah saham yang ke middle cap. Jadi mungkin itu aja cerita. Semoga bermanfaat. Thank you banget, seru banget insight-nya dan aku setuju banget sama Rio. Memang itu yang sering terjadi di tiap akhir dan awal tahun ya. Mungkin ini highlight buat teman-teman yang baru trading, jadi boleh diperhatikan untuk big cap yang lagi murah, tapi pastikan semua sesuai dengan risk profile masing-masing. Oke, gitu dulu ya. Thank you banget Rio untuk waktunya, udah mau meluangkan waktu untuk teman-teman semua. Oke, mungkin gitu dulu. Sampai ketemu minggu depan kita di kelas offline. Oke, thank you ya Rio. Thank you semua yang udah hadir. See you next week. Thank you.